Bolehkah dana masjid infak umat dijadikan sodakoh Jumat berkah? Apa maksud sodakoh Jumat berkah? Dibelikan ke nasi, dikasihkan ke makan jamaah. Jamaah yang bersedekah itu bukan sedekah untuk makan. Jamaah itu bersedekah untuk bayar listrik, untuk honor khotib, untuk kebersihan, bukan untuk makan-makan. Supaya keluar dari khilaf, biar selamat, buatkan kotak khusus dan rekening khusus. Yayasan 3 rekening. Rekening wakaf. Rekening wakaf tak boleh dipakai untuk biaya operasional. Rekening wakaf barangnya mesti ada, tanah, masjid, kelas, asrama. Wakaf tak boleh hilang. Yang kedua, rekening zakat. Rekening zakat asnafnya 8, di luar yang 8 haram. Ketiga, rekening operasional, akadnya sedekah. Kotak masjid, kotak yatim, selain yatim tak boleh dibagi. Kotak miskin, saat pembagian nanti santunan, yang yatim diambil dari kotak yatim, yang anak piatu, yang emaknya tak ada, yang ayahnya tak pulang-pulang, namanya Bang Toib, maka itu diambil dari kotak sodakoh infak. Satu lagi kotak wakaf, itu dipakai nanti untuk pelebaran masjid, pembebasan tanah, pembangunan kelas. Tambah satu kotak lagi, kotak Jumat barokah sedekah makan-makan. Jadi kalau ada orang sedekah 100.000, 10, 10, 10, 10, supaya tak bercampur aduk, kita nanti diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana masjid musola sudah diwakafkan diambil sama saudaranya? Apakah hukumnya? Masjid ini dulu tanah wakaf. Kalau belum ada akta ikrar wakaf, akte wakafnya, saya sarankan habis acara ini pengurus masjid segera mengundang pemilik tanah ini untuk akta ikrar wakaf. Panggil Pak Kua, ini yang berwakaf, ini pengurus masjid nazir penerima wakaf, ini Pak Kua. Kata si pewakaf, kuwakafkan tanahku ini kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas. Kata Masjid Al-Ikhlas, kami terima, kami sebagai nazir. Pak Kua mencatatkan akta ikrar wakaf, keluar surat 1 lembar dari kantor urusan agama, namanya akta ikrar wakaf. Surat iko dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, bertukarlah sertifikat nama pemilik tadi menjadi atas pemilik Masjid Al-Ikhlas. Buat akta notaris. Kalau belum ada suratnya, buat. Tadi nampak saya ada notaris, notaris sudah balik Pak notaris. Kalau ini tak dilakukan, nanti tanah ini harganya melambung. Di sini ada mall, di sini ada kondominium, di sini ada gedung. Datang cucu, mau jangan tersinggung ya Pak ya. Datang dia mengambil tanah. Bisa saja kejadian berita terakhir di Makassar, kejadian berita. Kenapa? Karena tidak ada akta ikrar wakaf. Kalau sudah ada akta ikrar wakaf, tak bisa diganggu gugat. Saya tak mau kalau saya mati nanti menimbulkan masalah. Maka surat-surat itu tak ada nama saya. 500 meter panjang tanah. Siapa yang mau latihan sopa marwah datang lagi situ. 500 panjang tanah itu. Tak ada nama saya di situ. Nama yayasan. Semua yang mau mewakafkan tanah ke Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustadz Al-Nob, jangan terima. Panggil Pak Kuai. Makanya nanti Bu, mana tahu ada bapak yang ke Pak Kua, jangan ibu curiga. Itu dia bukan mau ngurus surat nikah, dia mau mewakafkan tanah ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini ada mau ngasih rumah Pak Ustadz, rumah di mana?
rumah Jalan Paus 2 lantai 9 kamar, akta ikrar wakaf. Ini ada pensiunan Chevron mau ngasih rumah Pak Ustaz, di mana? Jalan Lili, akta ikrar wakaf. Ini ada mau ngasih tanah Pak Ustaz, akta ikrar wakaf. Alhamdulillah. Kenapa saya tegas dalam masalah akta ikrar wakaf? Atuknya baik, ayahnya baik, anaknya hantu. Karena tidak semua zuriat kita ini baik. Maka apalagi kalau sudah harga tanah melambung, dihitung-hitungnya masjid ini 1 meter berapa ini, habis kita semua. Yang belum mengurus, urus segera. Orang tua saya sebelum meninggal memberikan seluruh perhiasannya kepada saya, gelang, rantai, subang, anting, cincin, kok untuk wakaf. Itu namanya hibah. Bolehkah ibu mengasih anak ini ruku untuk wakaf? I'dilu fi auladikum, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Jangan satu anak disekolahkan S2, S3, S cendol, S teler, S Bandung, yang satu tak sekolah, nanti cucu akan berkelahi, putus tali silaturahmi. Kalau anak satu kasih ruku, kasih semua. Kalau anak satu dikasih cincin, kasih semua. Jangan tak adil. Apakah setelah dia meninggal perhiasan tersebut menjadi harta yang wajib dibagi dengan saudara yang lain? Tergantung akadnya. Makanya kalau ama ayah awak mengasih cincin gelang, tanya, ini cincin saya kasih ke kamu, tanya, Iko minta simpan karena tuh minta pakaikan, enggak memang untuk uang, ambil lah, buat hitam di atas putih. Kalau tidak nanti setelah meninggal berkelahi, kita putus silaturahim. Jangan lagi arisan keluarga kumpul cerita tentang ikhlas, cerita tentang persaudaraan. Begitu orang tua meninggal bawa parang panjang. Jangan malu cerita pembagian harta warisan. Apa itu warisan? Apa itu hibah? Apa itu wasiat? Apa beda hibah dengan wasiat? Kalau udah dikasihnya hibah sah, tak dibagi ke ahli waris. Tapi kalau dia cuma minta simpan, takut diambil pencuri di bawah bantal, simpankanlah di lemari bosi waang, berarti simpan tuh, sudah meninggal bagikan ke ahli waris. Makanya dalam Islam akadnya mesti jelas. Ada jamaah menangis habis saya khutbah di Masjid Namiroh. Kenapa bapak menangis? Bini saya diambil kepala dinas. Kenapa bisa? Setiap pergi keluar kota, saya mengantar ke airport. Saya bilang ke kepala dinas, Pak kepala dinas, jaga istri saya ya. Dijaganya betul Pak Ustaz. Nah itulah hati-hati akad. Akad dalam Islamnya hati-hati. Dijaganya betul, menangis. Apa hukumnya tak melaksanakan wasiat orang tua tempat pemakaman? Udah aku jawab tadi, la ilaha illallah. Minta makamkan dia di air dingin, meninggal simpang 3, 2 kali gas sampai. Tapi minta makamkan dia di kilometer 0 Pulau Sabang. Tulisnya surat wasiat, kalau aku mati kuburkan aku di kilometer 0, biar supaya malaikat menyangka dosaku 0. Tak perlu diamalkan, kuburkan sini. Takut kami Pak Ustaz nanti dia jadi anggau. Mana pula ada dalam Islam hantu. Semua ruh orang meninggal itu balik kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba sesudah itu datang, kenapa jenazahku tak dimakamkan di kilometer 0? Kamu siapa? Aku ayah kau. Suaranya mirip semua. Itu bukan roh dia, itu jin korin. Waktu kita lahir kita ada satu yang menempel itu bahasa Arabnya korin. Korin itu jin.
Dia telah yang mencucuk pusat bayi itu, maka bayi itu menangis. Oe, oe dicucuknya. Itu maka dibacakan doa, auzubillah, diazankan. Waktu kita mati, jin itu hidup. Mana tahu mati saya nanti. Tiba-tiba jamaahnya ada yang kerasukan. Oh, pasti tanya, siapa ini? Assalamualaikum. Kau Ustaz Somad? Sudah tahu kok nanya. Kalau memang betul Ustaz Somad, kapan tausiah terakhir? Jadwal YTWU Sabtu subuh, kajian kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib, ditulis oleh Al-Hafiz Al-Munziri, diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jinnya ingat, jamaah lupa. Itu bukan roh saya, itu jin korim. Adik saya satu atap dengan mertuanya, satu rumah. Banyak orang seatap tak serumah, sama-sama nunggu bis. Ada cekcok di antara mereka. Kemudian adik saya lari ke rumah orang tua saya tanpa sepengetahuan suaminya. Apakah itu sudah jatuh talak? Bagi kalian adik-adik mahasiswa yang mau menikah, anak lajang, jangan kalian serumahkan antara Tom and Jerry. Ini ada kawan mau nikah, Ustadz aku mau nikah, apa pesan Ustadz? Kau pindah dari rumah emak kau, walaupun kau sewa rumah petak satu kamar bercampur sama WC, asal jangan kau serumah. Lalu mak saya cuma apa Ustaz? Kau jenguk dia tiap pagi, bawakan lontong sayur, lontong pecel, katupek, gulai paku, supaya dia tak merasa kehilangan. Pandai-pandai kau menjaganya, karena di balik laki-laki yang sukses ada dua perempuan yang luar biasa, amaknya sama bininya. Emak masa lalu, bini masa depan. Ini terjadi kan? Lari dia tak tahan. Lari dia kan? Apakah dia keluar rumah itu langsung jatuh talak? Tidak. Perempuan yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya, dari mulai langkah pertama laknat sampai dia balik ke rumah. Apakah jatuh talak? Tidak. Talak itu bisa jatuh bagaimana? Dua. Pertama, talak sorry. Talak sorry jelas, ku talak kamu, jelas. Yang kedua, talak kinayah, kiasan. Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Itu kalau ada niat jatuh talak. Kalau tak ada niat tak jatuh talak. Makanya anak perempuan, adik-adik, kalau kalian nanti disuruh laki kalian pulang, kau pulang ke rumahmu, tanya dulu maksud Allah. Jangan diam. Jadi suruh pulang langsung berangkat, tanya dulu apa maksud tak. Kalau maksud dia talak, jatuh talak satu. Kalau kata dia, enggak, aku nyuruh kau pulang, ya pulang aja lah. Itu berarti memang dia mau menenangkan pikiran. Suaminya tak pernah menjatuhkan talak, tak jatuh talak. Kalau mau balik lagi gimana Pak Ustaz? Ya balik aja lah. Oh, tak jatuh talak, balik. Jatuh pun talak, kalau belum habis iddah 3 bulan, tinggal balik aja. Misal dijatuhkannya talak, kau berani-berani kau keluar rumah tanpa izin, ku jatuhkan talak, jatuh talak. Sebelum 3 bulan balik. Gimana balik? Ya balik aja, iddahnya belum habis. I back to you my dear. Udah selesai. Tapi suaminya kadang ngomong mau balik, kadang ngomong gak mau lagi. Jadi gimana Pak Ustadz? Perempuan ini ada 6 walinya: ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Itu yang ajaran Islam. Kalau dia orang Minang, tambah 2 lagi, mama, nenek mama. 8 backing perempuan. Duduk yang 8, panggil suaminya. Judul ceritanya, mau dibawa kemana hubungan kita? Tanya. Waang dalam WA menyebut tidak usah pulang, tapi ternyata nyuruh pulang. Apa maksudnya? Tanya. Jadi bukan perempuan itu menyelesaikan masalah dia.
ada 8 laki-laki yang membantu masalah perempuan. Jangan dibiarkan dia susah sendiri. Saya tak ada anak perempuan, saya tak ada adik perempuan. Mungkin itu pula maksud Allah tak ada. Kalau ada, sudah ada perempuan, mungkin macam-macam lakinya saya pijak keluar tai hijau. Tak ada. Tapi sepupu-sepupu jauh ada yang mengadu, ada mengadu. Aku begini, begono. Mana nomor laki kau, mana nomor laki kau? Kau dulu nikah sama dia, kau datang kan? Iya, kau datang bawa mak ayah kau kan? Nah, kau urus tuh. Kalau tidak, aku datang di situ, ku pijak kau sampai keluar tai hijau. Jangan dibiarkan adik kita, saudara kita perempuan mengurus masalahnya sendiri, stres dia, depresi. Di mana kau laki-laki sebagai wanita? Kenapa Ustaz emosi? Ini bukan emosi, memang belum sarapannya begini bawaannya. Apalagi menengok orang tuh di luar sudah dapat kue kotak, kita belum juga lagi. Perbedaan kitab kuning dan pengajian pagi ini dan persamaannya apa Pak Ustaz? Kertasnya dibuat dari kertas ubi, warnanya kuning, dicetak di Surabaya. Maka orang Jawa menyebutnya kitab kuning karena kitabnya kitab tua. Bahasa Arabnya kutubut turas, kitab yang tua. Berapa umur kitab yang Ustadz baca tadi? Diringkas Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, meninggalnya 852, sekarang 1446. Jadi umur kitab ini 600 tahun. Kalau gitu dia kitab kuning walaupun warnanya putih. Apa persamaannya? Sama-sama kitab tua, kitab kuning berbahasa Arab. Apa perbedaannya? Ada kitab fikih ditulis ulama. Di Nurul Azhar dipelajari itu kitab kuning. Kitab fikih dari yang paling kecil namanya Matan Takrib. Habis itu penjelasannya namanya Fathul Qorib. Naik lagi ke atas namanya I'anatut Thalibin. Akidah dari kitab kuning yang kecil namanya Aqidatul Awam. Naik ke atas namanya Jala'ul Afham. Naik lagi ke atas namanya Al-Husunul Hamidiyah. Naik lagi ke atas namanya Ad-Dasuki ala Ummil Barahin. Jadi di Nurul Azhar itu dua, ngapal Quran dan kitab kuning. Maksud kitab kuning, kitab-kitab klasik tua turas berbahasa Arab. Apa bedanya? Ini hanya hadis saja, tak ada penjelasannya. Tapi saya menjelaskan hadis ini dari kitab-kitab penjelasan hadis. Saya baca Sahih Bukhari Pak Ustaz, jangan baca Sahih Bukhari saja, baca penjelasannya. Nama kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Saya baca Sahih Muslim Pak Ustaz, baca penjelasannya. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Itu di Masjid An-Nur ada baca kitab Muwatta Malik Ustaz Zul Henry, ada penjelasannya, namanya At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'adi wal asanid. Itu di Masjid An-Nur ada baca kitab Sunan Tirmidzi oleh Maulana Farhan. Jangan hanya baca Sunan Tirmidzi, ada penjelasannya Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan Tirmidzi. Itu di masjid sana ada baca kitab Sunan Abi Daud, jangan baca Abi Daud saja, baca Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Bagaimana bisa membaca kitab ini? Bahasa Arab. Nama metodenya yang dipakai manhaji. Paling cepat 4 bulan, paling lama 1 tahun. Bisa baca kitab kuning, hafal Quran, bahasa Arab. Daftarkan segera ke Nurul Azhar sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ini ada beberapa kertas yang mau kita jawab. Apa hukum ada orang mau membuat rumah dan berkebun harus disemah tanahnya? Apakah tak termasuk syirik itu Pak Ustaz? Iko tanah, tanah kok dikuasai oleh hantu jembalang tanah.
Jadi jembalang tanah ini kalau kita tak berdamai sama dia, nanti diganggunya kebun kita ini. Maka supaya berdamai, datanglah orang Melayu menyerahkan kepala kambing. Datuk-datuk penunggu jembalang tanah, tolong jangan ganggu kebun kami, iko kepala kambing. Maka ditanamlah kepala kambing di sudut lubang itu. Datanglah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, ulama orang Melayu. Dia tanya sama orang kampung, kau buat apa? Kami menanam kepala kambing tuh untuk apa? Untuk antu jembalang tanah. Oh, jangan ditanam kepalanya. Jadi yang ditanam apa? Darahnya. Masukkan darahnya ke dalam. Kepalanya bawa balik digulai. Untuk apa tuh? Untuk atu. Itulah asal muasal kalau awak undangan di mana-mana rumah orang Melayu pasti dikasih kepala kambing. Itulah asal asbabun nuzul. Lalu mengalawantunya cuman tuh cao mengalawantunya ditahlilkan. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu itu pindah hantu-hantu itu ke mall kemana-mana. Itulah asal muasal. Lalu kemudian gulai kepala kambing tadi pun dimakanlah oleh Buya Ustadz Kiai Alim Ulama. Begitu dimakan tiba-tiba berubah perasaan. Oh, kok mengamuk antu kok? Bukan antu kok mengamuk, kolesterol naik. Kalau sampai meyakini bahwa kepala kambing kok untuk antu kok supaya tidak mengganggu, maka berarti awak sudah menduakan Allah dengan hantu jembalang tanah. Iyyaka na'budu wa jembalang tanah nasta'in. Berubah bunyi Fatihah. Iyyaka na'budu wa jembalang tanah nasta'in. La ilaha. Itulah makna tauhid. Cuma ulama dulu caranya lembut. Dia tidak main bid'ah. Kalau macam itu tak Islam awak gini. Semboleh dia nenek moyang awak mati ulama-ulama. Tapi mereka dengan dakwah yang lembut, dengan dialog. Kenapa kepala kambing dalam? Kepala kambing gulai, darahnya yang dibuang. Karena darah memang najis. Boleh orang Islam makan darah? Mana boleh? Dracula tak Islam. Pak Ustadz, bolehkah foto kita diposting di sosmed? Kok menyindir aku kok? Bagi yang meyakini bahwa foto itu adalah berhala, itulah orang yang melarang foto tak boleh ditempel di masjid. Karena diyakininya foto itu adalah berhala. Ini foto ini berhala, maka tak boleh dipajang di masjid. Foto berhala tak boleh dipajang di ruang tamu. Maka dijawab oleh Syekh Bahid Al-Muti'i, mufti. Kata beliau, foto bukan berhala, karena berhala itu kalau disenter ada bayang-bayang. Ada bayang-bayang tak? Ada disenter 3 dimensi. Sedangkan foto tidak. Foto itu bukan berhala, foto bukan patung. Jadi jangan samakan foto dengan patung. Selesai bahwa foto bukan patung. Jadi kalau begitu hukum asli foto mubah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Dia menjadi haram kalau membuka aurat. Foto itu tak ada membuka aurat. Bahwa banyak tidak dapat lelok malam gara-gara itu bukan selama. Selama tidak membuka aurat, batas-batas. Ibu kalau memposting foto jangan yang surang, jangan sendirian, rame-rame, grup pengajian, rame-rame. Jangan sendirian. Kalau sendirian nampak orang fokus ke situ. Jadi rame-rame tak masalah. Tidak membuka aurat. Iko sudahlah sendiri membuka aurat, selfie, mulut digini-ginikan pula. Macam kudo lapar. Nah, itu. Silakan posting, tapi yang tetap menjaga marwah sebagai orang Melayu, menjaga ikatan syariah. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kita boleh. Bolehkah laki-laki pakai obat kuat, Pak Ustaz?
laki-laki kalau umur 20 tahun dia bertukar info tentang cewek. Kalau umur 20 dia tukar info tentang cewek. Kalau umur 30 dia tukar info tentang kerja. Umur 40 dia tukar info tentang keluarga. Umur 50 tukar info tentang ubat kuat. Minyak lintah, biawak. Dulu ada koran di Pekanbaru, koran. Asalnya nama saya itu kan tak pakai titel-titel dulu. Ustadz Abdul Somad. Asal ada pengurus masjid menulis titel, saya bilang jangan tulis titel, Abdul Somad aja. Ada koran dulu di Riau, halaman belakangnya Ustadz menjual minyak lintah. Lama-lama aku berpikir, isuk ditelepon orang, Assalamualaikum Ustadz, minyaknya masih ada, katanya. Sebab dia tak bisa membedakan mana ustadz pengajian, mana ustadz ubek kuat kan. Nah itulah asal muasal kenapa aku buat Ustadz Abdul Somad LCMA, supaya bisa dibedakan mereka mana ustadz yang mengajar agama, mana ustadz obat. Likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawu, maka berobatlah kamu. Orang yang mengalami ejakulasi dini atau senapan air tidak melatui, maka itu salah satu penyakit. Maka dia berobat dengan herbal, misalnya minum madu atau dia olahraga, selama tidak melanggar syariat Islam dan yang dimakannya itu tidak haram, maka al aslu fil asya', balik kepada kaidah al aslu fil asya' al ibahah, hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Kalau ubek eko Pak Ustadz, ubek kuat, tanya dulu dokter, takutnya awak kok kap 70 di si minak pesawat, hanya mesin tu pocah melatih. Jadi saya mau kasih tahu sama kalian yang muda-muda bahwa kita ini tidak pernah tua. Saya sekarang umur lahir 1977, kini 2023, berarti 46 tahun. Umur saya 26 dulu dengan 46 kok rasanya sama. Tak ada. Jadi jangan kalian pikir, anak-anak muda, jangan kalian pikir waktu nengok orang tua, nampaknya kalau pikir enggak, orang tua tuh pikirannya tak tua, dia tetap muda. Cuman tenaga tak ada. Inyolah digas. Itu jadi dikonsultasikan ke dokter kalau UB-nya kok dosisnya tinggi. Hanya awak khawatir napas enggak sampai. Butuh tengah jalan. Nah itu. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memusyawarahkan perkaranya. Jelas jawabannya? Jelas jawab. Kalau ada nyawa tidak jelas, utaknya jelas. Ustadz, apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran karena HP, Pak Ustadz. Tolong dijawab. Apa masalah HP istri kok? Ustadz Somad, pada suatu malam saya menengok setengah badan istri saya itu bercahaya, Pak Ustadz. Apakah itu nur cahaya dari Allah? Enggak. Inyo sedang memeriksa HP Waang. Apa rahasia di dalam itu sehingga punya khawatir yang berlebihan? Jadi ada kekhawatiran. Apa yang dikhawatirkannya? Wallahu a'lam. Saya tak tahu apa yang dikhawatirkan laki-laki terhadap istrinya dan apa yang dikhawatirkan istri terhadap suaminya kalau handphonenya dibuka. Saya tak tahu. Untuk tahunya, marilah kita ikuti wawancara berikut ini. Jadi semua berawal dari keterbukaan. Kawan saya Ustadz Al-Nob, kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalau ada perempuan yang bertanya masalah hukumnya melalui Ustadz Al-Nob, melalui Ustadz Tatang, melalui Ustadz Endri, melalui tim-tim kosadanya, ada grupnya. Jadi ada ibarat kita dalam rumah itu ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada ruang depannya. Jadi tidak semua terbuka. Tapi dengan orang yang hidup dengan kita,
Tak mungkin kita sekat-sekat. Nah, kita bagi kecuali ada niat lain, misalnya mau buka cabang atau lain-lain.